Si Nepos ngebayang, justru si Nepos itu ini mengharapkan ini dari tuh bapak. Aku lihat gini nih, seorang RG kayaknya sudah tidak menggelontorkan ini lagi. Seorang RG kayaknya sudah tidak menggelontorkan ini lagi. Sehingga tidak semangat lagi nih dia untuk si RG. Kan kalian lihat dengan siapa tuh? Dengan dokter siapa itu dia tuh? Yang dia kayaknya udah pecah kongsi karena soal ini. Tidak sesuai beyongannya. Dia mendapat asupan dari, aku sih nggak enak ya ngomongnya ya. Dia mendapat asupan dari, kita bilang beberapa aja ya, nggak usah sebut ini ya. Dia dapat asupan dari para owner skincare. Dia mendapat asupan itu diakomodasikan oleh si pos-pos kesini. Yang pasti namanya orang mengakomodasikan ini pasti keuntungannya jauh lebih banyak. Dan ternyata ada pembagian tidak merata di situ, yang mana si dokter ini merasa, kan gue seorang dokter, suaranya gue harusnya dibayar lebih benyong dong daripada seorang bok gosong, kan gitu merasa si dokter. Tapi ternyata dibeyongnya sama dengan bok gosong. Si dokter ini langsung ngambek. Langsung ngambek dan merasa gue yang bersuara, gue yang setiap hari komal sana sini, kok iniannya lebih dikit daripada Mbok Gosong, kok Mbok Gosong lebih ngangkat daripada gue, gitu kan. Itu loh, ini itu dokter itu. Dan sekarang pecah kongsi dong sama si pos-pos, karena si pos-pos lebih banyak hasilnya daripada dia. Oh tuh warung Neng Dini, Mbok Gosong dapat dokter itu cuman tuh kan itu. Jadi nggak, bayarannya jauh, yang untung malah si pos-pos. Kan aku bilang dari awal bahwa kayak mereka itu buzzer tuh dibeyong. Lu tahu si yang perempuan yang apa ya, kena lagi gue, yang lubang hidungnya banyak. Nah itu kan waktu datang itu dibeyong 25 jeti cuman. Itu A1 dia dapat 25 jeti. Si lubang hit dung banyak. Itu cuma 25 jeti, say. Miss Gosong bayongannya lebih banyak. Jadi mereka merasa kok si Miss Gosong itu kan dari Campina, kok uangnya lebih banyak. Lubang hidung, tiga betul. Lubang hidung banyak siapa Mbak? Ya Allah, cari sendirilah yang banyak. Kalian kalau aku ngomongin cari sendiri, say, jangan tanya lagi sama gue. Kalian kan bisa nanya. Ada kan lesung pipit di sini. Ini kan lesung pipit ya. Dia lesung pipitnya di sini. Apa tuh? Siapa tuh? 25 jeti yang hari pertama si RG bersaksi. Tuh. Itu dia terima 25, cuma 25 jeti bayaran dia sampai sekarang. Terus ini mungkin meminta penambahan. Bentar lagi kalau nggak ditambah lagi, bentar lagi juga itu akan sedikit membelot lah. Ujung-ujungnya dia mencari icat itu. Dia pikir waktu dia merapat ke icat, dia pikir dia dapat ini. Ingat nggak kalian yang dia merapat ke icat? Dia membeli produk kayak dari Icat. Ternyata dari Icat nggak dibagi ini. Jadi dia sehingga lari lagi dia. Tadinya merapat ke Icat tuh. Kirain dapat ini kan kalau menjadi buzzer, ternyata enggak. Sehingga dia lari ke sana dan dapatlah 25 jeti. Leci ya Bun. Oh iya Leci, betul. Bun, salam kenal dari BPPN. Iya.
Betul. Betul. Kalian kalau nanti aku misalnya aku mau kalau mau main apa ya, main dor-doran kayaknya lab di IG deh. Tapi kalau lab di IG kalian nggak tahu ya, kalau aku di lab di IG ya kayak itu agak jauh lebih enak. Di Igoy aku bisa belak-belakan loh ngomongnya. Kalian inilah, kalau mau belak-belakan kita di lab di Igoy aku, cus, fall Igoy aku, kita belak-belakan di situ. Kalau dikit aku males belak-belakannya. Salam dari Kalbar, Bun. Iya Kalbar. Oh Tamita, iya nggak apa-apa. Iya gitu. Kalau aku misalnya nggak live di sini, di live di Igoy. nanti nih nih. Nanti malam kita live di Igoy. Apa nanti sore kita live di Igoy. Enak di situ. Kita belak-belakan. Tapi kalau yang nonton dikit aku males. Tanya-tanyanya nggak enak, lamban. Maunya tanyakan kayak begini nih enak nih. Jadi kan kita semangat. Wow, enak kan, tidak ada batiasan. Apa ya IG-nya aku ya, Tessa Marika 811 apa ya, Tessa Mariska 811, tetap pakai nama aku say. Lihat aja yang banyak terbaru ininya, pastikan itu yang akun yang eslong itu enak. Kita bisa barbar kayak si Pendes gitu kan, lab igoy-nya bisa barbar. Nah gue enak tuh lab igoy barbar kita. Nanti ya sore ya, jam berapa tuh, jam 5-an kita lab igoy yuk, biar barbar yuk. Soalnya kalau di sini apa ya, ngomongnya gitu, jadi banyak penyaringan nih yang harus kita bikin. Cantiknya, makasih si Hong Bunda. Iya bener. Nah ini aku smartkan ya sini ya. Nah kalau banyak dan kenceng komen-komennya, enak kita di situ, kita bisa biar ya kan, biar bar di situ kita. Kalau sini aduh, kita terlalu ini di sini say. Di situ tuh kita tuh kalau mau plak di situ tuh. Di Igoy ya. Di TV One ada nepos nggak jelas keliling ternak nih TV One ya. Ini jujur ya, TV One aja itu untuk penonton aku tuh diundang, tapi aku merasa penonton. Gue menjadi penonton diundang, nggak mau banget pak. Dan malam itu juga ada teman gue namanya Abai ulang tahun di Black Gold yang di Kelapa Gading, dan gue sudah diundang dari 2 minggu sebelumnya. Dan gue sebenarnya bisa aja gue ke itu dulu, ke penonton dulu, baru gue ke ultahnya Abai, tapi memang jamnya sama. Tapi gue sorenya udah podcast tuh di Ray-Ban. Jadi abis dari Ray-Ban gue langsung tuh ke ini. Ya Allah, dia datang di situ sebagai penonton. Berarti penonton itu penonton beyongan yang kayak apa sih nama itu? Ada kan nama itu kan, penonton beyongan apa namanya coba, itulah. Sini nggak boleh dibilang. Menjadi itu doang, dan dia merasa dirinya, dan dengan apa dong? Merasa dirinya gue tuh diundang. Ya elah, diundang ke narasumber, penonton. Sekelas artis Tessa Mariska ya nggak mau lah diundang sebagai penonton. Masa Ertong diundang sebagai penonton? Kalau dia kan bukan Ertong, nah dia keliling-keliling dong tuh, merasa gue diundang sama TV nih. Diundang TV nih gue, ya Allah diundang sebagai penonton. Lu tahu kan penonton yang di TV itu kan dibeong-beong kan, tahu dong, dibeong-beong pundang TV lah, terus gue harus datang gitu. Masa kelas Tessa Mariska datang cuma untuk nonton, duduk nongkrong gitu, terus gue ala-ala seperti kalian bilang kan tuh, repos jalan sana jalan sini. Ya Allah, diundang TV sebagai penonton.
capek banget kita meniti karir sampai sekarang cuma diundang TV sebagai penonton. Kalau dia biarin, kan dia bukan Ertong, diundang TV sebagai penonton udah girang dia. Gitu. Ada pula bangga diundang TV sebagai penonton, bangga, ya Allah. Aduh, jangan sampai yang diundang TV itu buat penonton pendukungnya itu dapat gelontoran lagi daripada owner skincare. Habis itu diuntungin lagi sama Snaptos. Nepos lebih cantik. Masa say? Hah? Iya, Ertong mana dia? Nepos mau terkenal juga karena dulu jadi bebong Aminiki, iya nggak say? Iya dong, bukan bebong lagi say. Ada harapan yang besar dia sematkan di situ. Ada harapan besar yang disematkan di situ. Harapan apa tuh? Ya kalian pada tahu lah harapan apa. Gak perlu aku carikan tahu. Harapan apa? Harapan terbesar yang diharapkan dari seorang Nick Mir. Aku tahu, iya nih sosokan. Markius wajib alisnya warna-warni biar dipercaya. Nggak perlu alis warna-warni tuh, alis-alis asli aja say. Kalau cantik mah cantik aja, nggak perlu pakai alis warna-warni, merah putih lagi. Nah, kalau ada yang pengikutnya dikit dan dia ini kita bis-bisukan dan dapet. Nih tadi ada Viti dia lewat, dia keceplosan, iya dia dalang. Nah sekarang gini loh. Gini nih, dia mengaku akunnya hilang, benar nggak? Akunnya hilang. Terus dia mengaku lagi dalam detik yang sama, sengaja akunnya itu dia hilangkan. Tadinya mau rencananya tahun sekian mau gue hilangkan, tapi terjadinya sekarang mau dihilangkan. Jadi omongan dia itu dalam persekian detik itu tidak ada kesamaan. Kayak gini nih. Kalau terdakwa itu kenapa harus dibela? Karena terdakwa itu sudah pasti bersalah. Aku tidak mau membela terdakwa karena mau nggak kalian aku sumpah-pahin ya. Kalau kalian membela terdakwa, aku sumpah-pahin anak kalian tingkahnya seperti terdakwa. Oke. Dan sekarang coba jika Niki bisa bersuara, dia ngomong lagi, dia kan bela tuh yang terdakwa sebelah. Jika dibalikin sama Niki, katanya nggak mau belain terdakwa, nyumpahin nanti anaknya tingkahnya kayak terdakwa. Gimana kalau gue sumpah-pahin kalau anak lu nanti mirip terdakwa sebelah, kan lu ngebela sebelah. Nah gimana tuh? Katanya nggak mau bela terdakwa, tapi terdakwa tentang anak-anak kecil yang di bawah umur aja sama dia dibela, jadi kan nggak sinkron. Maklum ya saya, gimana nggak sinkron? Ya ijazah SMP sama ijazah ijazah ini ya saya, ijazah itunya itu ijazah apa itu kalau yang setara itu diikutin gitu, apa tuh lupa gue, paket C. Ijazah paket C beda lah sama kita yang sekolah capek-capek kan. Oh Mbak Mami Ayune, iya kita nanti Bang Anton lagi di Vietnam, ntar kita buka ya kartu sama Bang Anton ya say. Jadi kalau kita lihat pengikut dikit, ini deh kita bisukan biar enak nih. Tuh. Tante cantik iya. Bun yang villa di Sukabumi biasa sini apa sedang nginep punya orang juga ya. Ya elah say.
di Sukabumi dia nginep itu ke Dukalara. Dukalaranya di situ. Dan dia nginep itu tahu sendiri, villa orang. Itu Dukalara di situ dan nginep karena Dukalara itu kan dia nggak bisa sekali datang. Nginep dulu, kadang-kadang ada yang dia lakukan, misalnya apa dia tengah malam mandi kayak lagu-lagu itu, jadi itu harus nginep. Makanya dia numpang di villa orang. Kapan sidang Niki lagi? Kamis sayang. Nepos Marcus betul. Ya sekarang gini, aku baru kali ini ngelihat ya, kita di satu sisi ngelihat ada seorang ibu yang menangis-nangis, ada seorang anak yang katanya ikut aturan dari misuanya. Dia tidak baikan sama ibunya, ikut aturan misuanya. Sekarang pertanyaan gue, ikut aturan misua yang kita ikut aturan itu gimana? Apakah misua yang taat kepada Tuhannya atau misua yang gimana? Jangan dirimu yang malu, malida mengakui dirimu yang malida mengakui ibumu, tapi kamu bemperkan ke misuamu supaya kelihatan kalau kamu tuh nggak bersalah. Ya itu tukang cuci tangan. Rumah pohon itu benar punya dia, Bun. Rumah pohon ya, berarti dia sekelas apa? Sekelas nyetmot di pohon-pohon. Emang tempatnya pantasnya di situ, say? Pantasnya di situ memang. Di rumah pohon, betul. Pantasnya itu memang di rumah pohon. Karena kalau siapa yang hidup di pohon? Yang hidup di pohon siapa sih, say? Ketawa kalian. Kalau si miring tuh, si Nepos, hidungnya ada daging tumbuh. Ya Allah, berapa kilo tumbuh? Dong, bisa direndang, em. Nyetmot dong, say. Ya Allah, say. Rumah. Sekarang gini gue tanya, makhluk hidup yang tinggalnya di pohon siapa? Jadi kalian gak susah payah untuk memberikan label. Dia sudah memberi labelnya sendiri. Dia sudah memberi labelnya sendiri bahwa rumahnya di pohon. Itu rumah dia aku. Walaupun rumah orang dia aku rumah dia. Dia udah memberi labelnya sendiri, rumahnya di pohon. Berarti sapose desa. Masya Allah. Nah tuh bener. Betul anak lo. Iya, sekarang gini loh. Ada yang ngaku teman sudah 5 tahun, ya. Bertemanan 5 tahun, tapi ujung-ujungnya begitu. Ada yang ngaku-ngaku teman, padahal nggak berteman. Banyak banget deh sekarang pengakuan. Yang ngaku teman, ujung-ujungnya begitu tuh, ya kan? Justru musuh terbesar kita adalah teman kita sendiri, oke? Ada juga yang ngaku-ngaku teman, padahal tidak berteman, sama sekali tidak berteman, tapi ngaku-ngaku teman gue, bukan, tidak berteman sama sekali. Itu juga apa? Aduh, gue males, gue nggak mau bahas orang, say, nanti dia naik, gue males. Gue seorang Tessa Mariska, seorang artis, seorang politikus, seorang staf ahli DPR RI, seorang istri. Nah, nggak mau ngaku-ngaku.
Ada yang mengaku-ngaku teman padahal bukan teman, samsek sama sekali. Dia mengaku dari awal sama gue nggak kenal dia loh say, gue cuma dukung dia karena dia viral aja. Tuh ada ngaku-ngaku teman, jadi semua itu nggak jelas. Gue hapus seindang. Bu nepos artis dangdut bukan? Ya Allah kalau gitu. Aduh pertanyaan, kalau di artis dangdut gue ini deh, gue kayaknya jejak digital gue dengan dangdut kayaknya gue pengen di ini deh, pengen dihapus aja. Kalau di artis dangdut gue nggak mau lagi deh jadi seorang artis Tessa Mariska yang dikontrak sama Blackboard. Artis dangdut nggak mau lagi deh gue kalau gitu. Malida gue Malida. Aduh Malida loh gue. Kalau di artis dangdut gue nggak mau, gue jadi ini aja deh, gue artis lain aja, nggak mau gue ngaku artis dangdut. Bukan ngaku lagi dikontrak sama perusahaan Blackboard, perusahaan besar. Aduh ya Allah. Nepos mukanya mirip Kareena Kapoor ya Mi. Aduh, jangan sampai nanti Kareena Kapoor ini loh say, ganti muka loh gara-gara kalian bilang disamain. Oh bertanya ya, tanya aja sama yang udah ketemu. Makin cantik Bun, makasih sayang, salam kenal dari Surabaya. Hai Bun, nepos auranya gelap, bukan gelap lagi say. Kalau abu-abu masih sedikit agak terang ya. Gelap. Iya gelap betul sih. Butek. Auranya aur-auran. Iya benar Wong. Salam Bandung Mami. Hai Bandung. Bun emang nepos nggak punya aura kata Sarah. Bun emang NM bebas hari ini. Aku kalau kalian bilang NM bebas nggak, situ aku sedih loh. Apa ya, karena persidangan aja belum selesai sayang. Kalian berharap aja semoga nanti di persidangannya itu banyak keberpihakan kepada seorang Nikita Mirzani dan seorang Sah Putra, supaya kita doain beliau bebas tanpa syarat, bebas demi hukum. Itulah yang kita mau, bebas demi hukum. Bismillah, kalian doain ya. Jadi kalau kalian tanya gitu aku sedih loh, karena kan masih di dalam, masih mau bersidang lagi, masih ada mau para saksi sayang ya. Bun, lagunya dah viral. Yang lagu apa sih saya? Akan ada tuh sekarang. Ada lagu abu-abu, ada lagu Niki Wanita Strong, ada lagu tidak keadilan para penegak hukum. Lagu yang mana nih viral semua udah. Senja bukan sayang, bukan. Salam dari Jember, iya. Mami Tessa jaga kesehatan. Salam dari Bali. Makasih for Nikita. Siapa nama temannya? Oh itu yang cewek. Melani itu baik. Sekarang lagi kayaknya lagi di luar deh Melani. Kemarin baru DM-an sama aku. Artis legendaris Indonesia. Hai Eboro. Bun, kenapa nggak berani lagi bahas Dora Hongha? Kan aku sudah memberikan fakta. Kalianlah yang goreng Dora Hong itu adalah pelakor. Yang mana Dora Hong sudah memiliki pasangan. Lakornya juga sudah memiliki pasangan. Dan mereka wik-wikan dengan apa ya? Dengan sesama profesi pelakornya itu. Lakornya IB. Misuanya
sebut saja Arang, yang dia yang dia apa tuh kalau dia ini dia tuntut cermai di PN Depok, tapi sekarang cermainya ditarik. Nah, itu kalian udah tahu kan? Nah, kalau dia mengaku enggak, gue membawa bukti-buktinya. Makanya gue kemarin deket banget duduknya sama dia, di depannya dia. Gue duduk nomor satu paling depan sebelah kiri sengaja. Kalau dia nanya ke gue keluarin semua bukti-bukti plus foto-foto